Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi fid dharain. Amin. Wa kharaja bihi ghairuhu wa in kana lahu fihi ahlun wa ashiratun fa yatarakhasu wa in dakhalahu kasairil manazili. Wa kharaja lan kejaba bihi kelawan waton kejaba apa ghairuhu sakliyane waton. Jika memang safar seseorang itu bisa habis masanya sehingga dia tidak diperbolehkan qashar, ketika dia pengen niat kembali ke tempat tinggalnya atau tanah kelahirannya, maka ketika yang dituju kembalinya itu bukan di tempat kelahirannya, tanah kelahirannya, maka dia tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Artinya belum habis masa safarnya. Wa ingkana hale senajan ta ana lahu iku tetep keduwene musafir fihi ing dalem ghairuhu ana sapa ahlun keluarga wa ashiratun lan kerabat, meskipun tempat tujuannya itu adalah rumah saudaranya atau rumah-rumah anak-anaknya, keluarganya, maka tidak menghentikan masa safarnya, masih berlangsung, masih berlanjut masa safarnya, belum habis. Fayatarakhasu mongko tampa rukhsah, tampa kemurahan, fayatarakhasu mongko tampa kemurahan sapa musafir. Wa in dakhalahu lan senajan ta manjing sapa musafir manjing hu ing ghairahu oleh manjing kasail manazili kaya sekabehane utawa kaya sekerine ya iso kasail manazili kaya sekabehane pira-pira panggonan leren, kaya sekabehane pira-pira panggonan leren, maka disamakan dengan persinggahan-persinggahan yang dia hampiri ketika perjalanan. Wa biniyatir ruju'i lan kelawan niat bali kejaba apa ma permasalahan laura ja'a lamun ta bali sapa musafir ma aja permasalahan, ya bener gak apa ma permasalahan laura ja'a lamun ta bali sapa musafir bali nemang ilaihi maring watonihi, tempat lahirnya, tanah kelahirannya. Roja'a lamun ta bali sapa musafir ilaihi maring watonihi bali nemang dolan krana kesasar anit toriki sangking dalan, anit toriki sangking torik. Ketika niat kembali ke tanah kelahirannya tadi itu memang murni tujuan dari dalam hatinya, maka ketika dia kembali ke tanah kelahirannya bukan tujuan murni, tanpa unsur kesengajaan, tersesat, maka belum dianggap habis masa safarnya. Wabil mustaqil lan kelawan lafat al mustaqilli kejaba sapa man uwong, tidak termasuk sapa man uwong huwa kang utawi man iku tahta hajri ghairihi, tetep ing dalem ngesore panyegahe sakliyane man, tetep ing dalem ngesore panyegahe sakliyane man. Wa qahrihi tegese nyerangi ghairihi, contohnya seseorang yang ada di bawah kekuasaan atau di bawah kekangan atau di bawah perintah orang lain, itu seperti kazaujati kaya dene
bojo wadon kaya dene istri. Maka seorang istri ketika musafir dengan suaminya tentunya, kok dia niat pengen kembali, maka tidak dianggap niatnya, karena dia kembali atau tidak tergantung suaminya, karena dia bihajari zaujiha, dia di bawah kendali atau kekuasaan atau kekangannya suaminya. Wal abdilan budak, sama dengan budak, ketika dia pergi terus timbul niat untuk kembali ke tempat asalnya, itu enggak dianggap karena dia di bawah kekuasaan tuannya. Wal jundi lan tentara atau serdadu ya gak apa-apa. Wal jundi lan serdadu. Maka ketika tentara-tentara perang itu pengen niat kembali ke tempat asalnya, tidak dianggap selama tidak ada perintah dari penguasanya. Ya fala asara mongko ora ana pengaruh iku maujud, mongko ora ana labet iku maujud liniatihi maring niyate zauja abad jundi. Wabil makisi lan kelawan lafat al makisi, seorang yang berdiam diri atau bertempat tinggal, maka tidak termasuk orang yang makis. Itu adalah sopo asa iru wong kang lumaku. Sopo asa iru wong kang lumaku, orang dalam perjalanan, enggak termasuk ketika ada seseorang itu ragu-ragu, ya, dia tidak terikat dengan orang lain, dia ragu-ragu dia nanti apa tinggal di sini atau tidak, atau pengen lanjut safarnya atau tinggal di sini, atau tetap tempat tinggal di sini, itu enggak ada enggak ada itu berimbas kepada habisnya masa safar. Nah, habisnya masa safar ketika ada seorang bepergian seorang diri, dia enggak terikat dengan orang lain, terus di suatu tempat dia menghendaki tinggal di situ, ragu tinggal apa enggak ya maka habis masa safarnya. Lah, selain orang itu seperti orang yang syair yang masih ada dalam perjalanan, ya fala asara mongko ora ana labet iku maujud liniyati maring niyate syair. Orang yang masih dalam perjalanan kok niat kembali, ya enggak ada pengaruhnya, tetap masih berlanjut masa safarnya. Hatta yasila, sehingga tumeka, sehingga sampai sopo syair, sampai ilal mahalli maring panggonan, ilal mahalli maring panggonan alladzi rupane mahal, alladzi rupane mahal nawakang niat sopo nawakang niat sopo syair, niat al iqamata ing tinggal atau ing mukim, al iqamata ing mukim, bihi kelawan alladzi, bihi kelawan alladzi, wa yuqima bihi. Iya, ma'tuf ning gone hatta yasila ilal mahalil, hatta yasila makanya dibaca nasab. Wa yaqimalan sehingga mukim sopo syair mukim bihi kelawan alladzi, bihi kelawan alif atau bihi ing dalam alladzi. Ya, ketika orang masih dalam perjalanan, belum singgah dan tidak ada niat untuk tinggal di situ. Orang yang sedang berjalan, dia niat pengen tinggal di situ, tetapi tetap masih melanjutkan perjalanannya, maka niatnya tidak berpengaruh, tidak menghentikan masa safarnya, sehingga dia tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar tiba di tempat tujuannya yang dia kehendaki sebelumnya. Sampai tempat tujuan, misalkan pengen ke kota depan situ, kemudian dia sampai dan dia niat untuk tinggal di situ, sudah, maka baru habis. Kalau selama niatnya tadi itu kehendaki pada saat perjalanan, ya maka belum dianggap habis masa qasornya, tetap berlanjut sampai dia benar-benar sudah sampai dan sudah
turun dari kendaraannya, sudah berhenti dari jalannya dan niat mukim di situ lah, itulah baru habis masa safarnya. Kenapa kalau tidak disamakan dengan orang yang makis ketika orang itu sair? Ya li'anna fi'lahu karena saat temene penggaweane sair. Li'anna fi'lahu karena saat temene penggaweane sair. Karena saat temene penggaweane sair. Wahwa utawi fi'lahu iku asairu lumaku. Jumlah mu'taridah wahwa asair itu jumlah yang baru, beda dengan jumlah sugro dan kubro. Kalau jumlah sugro itu jumlah yang terkandung dalam rangkaian mubtada dan khobar. Kalau jumlah kubro, jumlah yang di dalamnya memuat mubtada dan khobar, jumlah yang memuat jumlah lain, jumlah ismiyah. Kalau ini bukan jumlah sugro atau kubro, tapi jumlah mu'taridah wa asairu itu. Krana saat temene penggaweane sair iku yukhalifu nulayani apa fi'luhu nulayani niyatahu ing niyate sair, karena niat yang dia timbulkan dalam hati itu tidak selaras dengan pekerjaannya. Niatnya pengen tinggal tapi masih berjalan terus, berarti kan nggak selaras, makanya tidak dianggap niatnya. Ketika nggak selaras, ketika itu yukhalif, berbeda, ya fa'ul ghiyad mongko den enggorake apa an niyatu niat tadi tidak dianggap sampai kapan? Madama ing dalam selagine langgeng apa fi'luhu penggaweane sair langgeng iku maujudan ono sampai dia berhenti berjalan, baru niatnya dianggap. Terus wabi qabla usulihi ma dzukira, lan kelawan lafadz qabla usulihi ma dzukira, maknane ing dalem sadurunge tumekane musafir, tumeka ma ing perkara-perkara batas, khandaq, terus umron, dzukira kang den tutur apa ma, tidak termasuk dari makna qabla usulihi ma dzukir itu adalah apa ma perkara atau permasalahan. Lauro jala mento bali sapa musafir, au nawa utawa niat sapa musafir niat ar-ruju'a ing bali, oleh niat mang min ba'idin saking panggonan adoh. Niat bali memang alasannya lihajatin krana kebutuhan, misalkan mengambil uang saku atau mengambil barang tertinggal, maka tidak termasuk. Jadi habisnya masa safar itu ketika dia itu sebelum mencapai batas desanya atau khandaq, parit yang membatasi desanya. Maka ketika dia niatnya kembali, jadi kan habis masa safarnya ketika dia niat kembali dan sudah sampai kepada batas atau tugu batas desanya, atau sampai ke umron desanya ketika desa nggak ada pagernya. Maka ketika dia itu kembali atau niat untuk kembali, cuman masih dari jarak yang jauh, dengan tujuan kembalinya untuk mencari barang yang tertinggal, untuk mengambil uang saku yang tertinggal, ya maka tidak dianggap. Artinya bagaimana? Artinya tetap masih berlangsung masa safarnya, sehingga dia tetap mendapat kemurahan, bisa mengkosor sholat. Fayata rakhasu mongko tompo rukso, tompo kemurahan sopo musafir sampai ila ayyan tahiyya, tumeka maring yento tutup apa safaruhu lelungane musafir, sampai masa safarnya itu habis, sampai dia sampai tempat tujuannya. Wayantahi lan habis apa safaruhu, wayantahi lan tutup apa safaruhu,
wayan tailan katok apa safaruhu aidon hale podo biwusulihi surawatonihi aidon hale podo biwusulihi surawatonihi. Habis masa safarnya tadi biwusuli maudhi'in sebab temukane panggonan suci. Sebab sampai ke suatu tempat yang mana nawa kang niat sapa al mustaqillu wong kang mandiri atau wong kang deweni sapa al mustaqil wong kang deweni, bukan zauja, bukan abad, bukan jundi. Niat al iqamata ing mukim fihi ing dalem maudhi mutlakon kelawan mutlak. Artinya min ghairi taqidin saking tanpa batas, saking tanpa qaid atau saking tanpa batas di zaman kelawan mangsa. Entah dia niat mukim di situ itu sebentar atau niatnya lama. Dia pengen niat mukim 1 hari di situ, pengen niat mukim 2 hari di situ, maka itu habis masa safarnya. Ketika dia sampai ke tempat, kok tempatnya enak, asik, tak tinggal di sinilah 1 hari 2 hari, maka habis masa safarnya. Selama 1 hari 2 hari di situ tadi, dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Wa illam yasluh hale senajan to ora pantes atau ora patut apa maudhi, tidak patut iqamati maring lil iqamati maring mukim to maring digawe mukim lil iqamati maring den gawe mukim meskipun tempat yang dia datangi tadi dan berencana untuk tinggal 1-2 hari di situ itu tidak pantas digunakan untuk tempat mukim. Misalkan di tengah-tengah hutan, oh di sini banyak hewan-hewan, saya tak tinggal di 1 hari lah. Nah, maka meskipun itu bukan permukiman, bukan perkampungan, nggak pantas dijadikan tempat tinggal. Ya maka karena niatnya mukim di situ, habis masa safarnya, sehingga tidak boleh mengqashar sholat. Karena memandang apa? Memandang niatnya tadi, bukan tempatnya. Au nawa utawa niat sapa musafir, niat ayyuki ma'ang yen to mukim sapa musafir, bertempat tinggal sapa musafir fihi ing dalem maudhi oleh mukim mang arba'ata ayyamin ing dalem 4 pira-pira dina bilayaliha sertane pira-pira wengine ayam wengi sahihatin kang utuh-utuh ai ghaira yaumail dukhuli tegese saliyane rong dinane mancing datangnya itu loh ya, wal khuruji lan metu berangkatnya untuk meninggalkan tempat. Sama ketika dia niat untuk mukim di suatu tempat selama 4 hari 4 malam ya, itu habis masa safarnya. Ketika dia tinggal di suatu tempat kok sudah mencapai 4 hari 4 malam, maka habis masa safarnya. Cuman 4 hari ini dihitung ketika dia sudah sampai di tempat tersebut, bukan kok 4 hari dihitung dari dia berangkat perjalanan kemarin, tidak. Dihitungnya mulai dia sampai di situ dan 4 hari itu habis sampai dia pergi lagi, datang dan pergi lagi, itu kok jaraknya 4 hari 4 malam, maka dianggap mukim. Karena hari dia datang dan hari dia berangkat tuh nggak dihitung. Misalkan perjalanan tuh 10 hari lah, yang 3 hari itu digunakan untuk bisa mencapai satu tempat. Nah mungkin 4 hari sudah 7 hari lah, 3 harinya dia gunakan untuk kembali ke tempat asalnya lah, maka itu maksudnya dalam 4 hari 4 malam mukimnya, bukan kok 10 hari. Karena 3 hari keberangkatan nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Pun juga 3 hari pas waktu dia pulang itu
tidak dihitung juga, nggak masuk hitungan. Kenapa kok nggak masuk hitungan? Li'anna fil awali karena saat meniku tetep ing dalam dukhul. Li'anna fil awali karena saat meniku tetep ing dalam dukhul. Al hatta ono leren, al hatta ono leren. Utawa kadang dibuat fa'il. Apa hatta? Padahal itu isimnya ana, bukan fa'il. Al hatta leren. Wa fisa nilai ing dalam khuruj lan ing dalam khuruj ar-rahila ana budalan, ar-rahila budalan, ar-rahila budalan. Wa huma utawi al-hatta war-rahila, wa huwa utawi al-hattu war-rahilu iku min asghalis safari setengah saking pira-pira ketungkule lelungan, setengah saking pira-pira ketungkule lelungan. Karena masa dia berangkat dan masa dia itu kembali itu termasuk hitungan perjalanan, kesibukan perjalanan, maka nggak dihitung, nggak termasuk mukim. Mukim itu sudah tinggal, tidak jalan lagi. Au ayyukima atau masa safar tadi habis ketika dia au ayyukima utawa yen to mukim sapa musafir fihi ing dalem maudhi. Mugi memang lihajatin krana kebutuhan. La tangqadi kang ora selesai, kang ora tutup apa hajat. Kang tidak selesai apa hajat. Illa bil muddati kejaba kelawan mangsa. Al madhkurati kang den tutur apa muddah, yaitu 4 hari 4 malam sahihah. Dia mukim di suatu tempat karena kebutuhan, karena dia mengobati seseorang, dia dokter panggilan ke luar kota, dia mengobati seseorang dan dia butuh waktu 4 hari 4 malam, maka habis masa safarnya. Li'annahu karena saat temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa paring kemuruhan sinten Kanjeng Nabi, iku rakhasa paring kemurahan sinten Kanjeng Nabi, paring kemurahan ilmu muhajirin maring sahabat muhajirin, maring sahabat muhajirin, maring sahabat kang hijrah kabeh. Ini saat beliau mau ke Madinah. Terus ini masih di Makkah, cuman melewati perkampungan orang-orang kafir. Memperbolehkan atau memberi kemurahan kepada sahabat muhajirin fi iqamatis salasati ing dalem mukim telung dino, bayina azhuril kufari oleh mukim telung dino mang bayina azhuril kufari ing dalem panggonan ngedenge pira-pira wong kafir Mekah, ing dalem antarane panggonan ngedenge pira-pira kufarul Makkah, wong-wong kafir Mekah. Jadi Nabi pernah memberi kemurahan bagi para sahabat untuk mengqashar sholat mereka pada saat mereka mukim di perkampungannya orang-orang kafir sewaktu beliau mau hijrah. Lah, masa kemurahan yang diberikan kepada sahabat oleh Nabi itu selama 3 hari. Nah, berarti itu maksimal 3 hari. Ketika orang sudah berhenti singgah tinggal di situ, maka masih boleh mengqashar sholat selama batas waktu 3 hari. Kok sudah hari keempat itu nggak boleh, karena sudah termasuk orang yang mukim. Wa kanat lan ono op aliqamatu mukim oleh mukim indahum ing dalem sandinge kufar ana iku muharramatan perkara kang den larang, lawat tarkhis utawi tampa kemurahan pihak ing dalem salasati, pihak ing dalem iqamati salasati, pihak ing dalem iqamati salasati iku ya dulu nuduhake apa tarkhis nuduhake ala baqai hukmis safari
ing atase tetepe utawa isihe hukume lelungan isih fiha ing dalem iqamatis salasati utawa fiha ing dalem salasati. Jadi kemurahan yang diberikan Nabi kepada sahabat muhajirin selama 3 hari berupa bisa mengqashar sholat itu menunjukkan bahwasanya kalau masa 3 hari tersebut di mana kemurahan itu masih diberlakukan, maka masih dianggap dalam keadaan berjalanan. Wabi makna lan iku tetep ing dalam maknane iqamatis salasati nenggone hadis dhuwur kuwi mang. Iku tetep ing dalam maknane iqamatis salasati di hadis di atas tadi. Ma utawi perkara fauqoha kang tetep ing dalam sadure salasa wa dunal arbaati lan ing dalam saandape arba'ah. Jadi ketika 3 hari setengah misalkan sudah masuk waktu subuh misalkan, nah subuh masuk maka itu genap 3 hari 3 malam sudah 3 hari 3 malam sudah selesai waktu subuh lah, maka setengah hari sebelum masuk maghrib itu masih setengah, bukan 1 hari, masih yaum, belum masuk lain, maka boleh 3 hari lebih setengah. Jadi 3 hari lebih setengah itu boleh untuk mengqashar sholat selama itu belum mencapai 4 hari 4 malam. Kalau misalkan kurang 3 jam lagi itu masuk hitungan 4 hari 4 malam, maka masih bisa untuk mengqashar sholat. Jadi selama masih belum hitungan ke-4 hari itu belum dilarang mengqashar sholat, tetap mendapatkan kemurahan. Ya diantaranya ya selain qashar ya bisa bisa mengusap muza 3 hari 3 malam untuk mengusap, bisa untuk jama, bisa untuk tidak puasa. Wa ulhi kalan den padake bi iqamatiha kelawan bertempat tinggal salasa bi iqamatiha kelawan mukim 3 dina, bi iqamatiha kelawan mukim 3 dina, bi iqamatiha kelawan mukim 3 dina dipadake apa niyatu iqamatiha, apa niyatu iqamatiha, niat mukim ngene wae sepurone. Oleh kalan den padake bi iqamatiha kelawan mukim 4 dina ai arba'ah, bi iqamatiha kelawan mukim arba'ah lawan iqamah arba'ah dipadake apa niat iqamatiha, niat mukim 4 dina, apa niat iqamatiha, niat mukim 4 dina, apa niat iqamatiha, niat iqamah arba'ah. Ketika niatnya sudah pengen mukim 4 hari 4 malam, semenjak dari niat itu sudah diberlakukan larangan mengqashar sholat lagi. Sudah habis masa safarnya ketika ada niat mukim di situ. Meskipun masih hari ke-1, karena sudah niat mukim, ya sudah, maka habis masa safarnya. Kalau belum niat mukim, berjalan 3 hari pun itu masih belum habis, karena batasnya adalah 4 hari 4 malam. Jadi kesimpulannya orang itu habis masa safarnya ketika dia niat mukim. Lah, mukim itu dapat diartikan ketika seseorang berhenti di satu tempat itu selama 4 hari 4 malam. Maka ketika sudah 4 hari 4 malam dihitung orang mukim, meskipun dia nggak niat mukim, sudah otomatis. Jadi masa mukim itu 4 hari 4 malam. Kecuali kalau tanpa niat. Karena aku sudah niat, saya pengen mukim di sini, ya maka hari pertama pun dia datang sudah dihitung mukim. Wa ingkana lamun ana sapa musafir iku nawa niat sapa musafir niat al iqamata ing mukim, oleh niat mukim mang lihajatin krana kebutuhan. Contone karihen kaya dene angin, liman maring wong khubisa kang den keker
bisa kang den keker, bisa kang den tahan sapa man li ajlihi krana arae metunire oleh ngekermang filbari ing dalam segoro. Ada orang yang safar naik kapal karena kapalnya masih menggunakan layar, maka dia menunggu angin yang bersahabat. Kalau anginnya belum bisa untuk diajak kompromi, belum bisa menghantarkan dia ke tepi lautan, akhirnya dia menunggu angin yang pas. Maka dia kayak terkurung di tengah lautan beberapa hari. Nah, misalkan seperti itu. Karena adanya hajat, dia mungkin di tengah laut, di atas kapal maksudnya, itu selama beberapa hari. Karena ada kebutuhan. Ya tawakkau mongko. Ya tawakkau wa ingkana lamun ono apa musafir iku nawis. Ya tawakkau mongko se. Ya tawakkau kang arep-arep sifate domir isime kana. Ya tawakkau kang arep-arep sapa musafir. Ya tawakkau kang arep-arep sapa musafir qadha aha ing nekani hajat. Kula waktin ing sekabehane wektu, au qabla mudi arbaati ayamin, utawa ing dalem sadurunge kelewate patang dina, papat pira-pira dina, sihahen kang utuh-utuh. Atau masa mukim dia karena tertahan oleh angin tadi itu belum mencapai 4 hari 4 malam, ya maka tarokhos mongko tompo kemurahan sopo musafir, maka dia masih dihitung perjalanan. Tompo kemurahan bil qasri kelawan ngringkes salat, ghairi lan saliyane qasar, maka boleh tetap untuk mengqasar salatnya, boleh tetap untuk tidak berpuasa karena masih dihitung musafir. Sawaun iku padha uga al maqatilu utawi arep yen to ana sapa musafir iku al maqatilu wong kang perang, Sawaun iku padha uga al maqatilu utawi wong kang perang. Sawane kepada uga al-maqatil utawi wong kang perang, watajirulan tajir pedagang, ghairuhu malan sa'liyane maqatil watajir. Entah itu orang pedagang, orang yang mau bayar hutang, orang yang mau ziarah, orang yang mau menjemput anaknya, yang jelas pokoknya safarnya itu safar yang tidak haram lah. Boleh saja dia ketika tertahan di tengah perjalanan selama beberapa hari, sehingga mau nggak mau dia harus mukim di tengah perjalanan. Yang jelas belum mencapai 4 hari 4 malam. Dia diperbolehkan mengqashar sholat di situ, mendapatkan kemurahan atau rukhsah sampai berapa hari? Ila samaniyata asyara tumuka maring 18. Apane yauman dinone sampai 18 hari. Ghaira yaumid dukhuli kang sakliyane rong dinone manjing wal khurujilan lan metu, artinya datang dan pergi. Kenapa kok seperti itu aturannya? Kok sampai 18 hari masa rukhsahnya? Terus dia diperbolehkan untuk mengqashar sholat ketika mungkin gara-gara ada hajat. Ya nitibai krana arahe nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wala ya juzun ora wenang apa tarakhusu tanpa kemurahan bil qasri kelawan ringkes salat wal ghairi lan saliyane qasar so maskhul khuf
maksud khuffain siam. Tidak boleh illa liman kejaba keduwene wong kana kang ana sapa man iku qasada nejo sapa man makanan ing panggonan muayyan kang den tentokake muayyan kang den tentokake. Maka kebolehan mengqashar salat sebagai bentuk kemurahan bagi musafir itu hanya boleh dikerjakan oleh seseorang yang perginya dengan tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Ketika seperti itu aturannya, ya fala yaksuru, mongko ora kena ngosor sapa haimun wong kang man la yadri aina yatawajjahu ain tola taraduduh. Sapa haimun wong kang ya orang yang enggak punya tujuan. Sapa haimun pengembara atau pengelana, orang yang tidak punya tujuan. Wa tawi haim iku man wong to musafir laya dari kang orang ngerti sapa man aina ing dalem endi ya tawajjahu menuju utawa ya tawajjahu apa ya tawajjahu ya menuju mang bahasa Jawane apa aina yang dalam dia tawajjahu menuju sapa man dia tujuannya mau kemana itu dia nggak tahu, jalan saja pokoknya maka itu dianggap haim namanya, nggak jelas tujuannya kemana. Wa intolah halasana janto suwe apa taradudu mider-midere man, meskipun itu lama dia berada di perjalanan karena nggak ada tujuan yang pasti itu loh, sehingga dia nggak mendapatkan kemurahan. Li'anna safarahu karena saat temene lelungane man utawa haim iku maksiat. Jadi bepergian tanpa ada tujuan itu dianggap maksiat. Jadi safar yang haram. It'abun nafsi krana utawi mayahake awak dipayahake bisafari kelawan lelungan lunga sing li ghairi gharatin kang li ghairi gharatin maring sakliyane tujuan iku haram karena memberatkan tubuh dengan perjalanan yang tanpa ada tujuan yang jelas itu adalah sebuah perkara yang haram. Wala yaksurun ora kena ngosor sapa talibu gharimin wong kang nagih utang au bikin utawa wong kang goleki wong kang minggat la ya'rifu kang ora ngerti sapa talibu gharimin au talibu abikin, dia nggak tahu budaknya itu kabur kemana, dia nggak tahu, dia pengen mencari mentagih utang, terus orang yang ditagih itu kemana, dia pindah-pindah terus tempatnya. Ketika dijanjikan di sini dia cari nggak ada, dia cari lagi tempat barunya, nggak ditemu-temukan, nggak ada tujuan yang jelas. La ya'rifu ka orang ngerti sapa talibu gharimin au abikin, orang ngerti mau diawe ing panggonane matlub mau diawe ing panggonane matlub utawa panggonane gharim utawa panggonane abik. Wa matlan ing dalam kapan-kapan wajadahu mendapati sapa talibu gharimin au talibu abikin, mendapati hu ing matlub, ketika suatu saat dia menemukan apa yang dia cari, orang yang hutang dengan dia atau budaknya yang kabur, yoroja'a mongko bali sapa talibu gharimin au talibu abikin wa intola alasana janto suwe apa safaruhu lelungane talib sama tidak mengetahui tujuan, berarti seperti haim. Kal haimi kayak dene haim wong kang apa bang
wong kang ngumbara utawa wong kang lelono utawa wong gak duwe tujuan pasti. Kal haim kaya dene haim. Itu syaratul qasri disamakan dengan haim. Meskipun haim tadi sudah mencapai masa fatul qasri tetap tidak boleh mengqasar salat. Syaratul qasri karena utawi syarate qasar iku ayak zima yen to nejo sapa musafir nejo ala qat'i masafatil qasri ala qat'i masafatil qasri ing atase menempuh masafatul qasri menempuh pelakone qasr ala qat'i masafatil qasri ing atase menempuh jarak yang memperbolehkan untuk qasar, menempuh jarak sing menangake qasar, karena syaratnya seseorang boleh mengqasar sholat ketika dia dalam perjalanannya itu berkehendak atau niat untuk menempuh perjalanan yang di situ mencapai dua marhalah. Lah, fa'in alima ketika tadi tolib tidak mengetahui arah tujuannya, akhirnya nggak boleh mengqasar. Nah saiki fa'in alima mongko lamun tong ngerti sapa talibu gharimin au abikin ana ing sak temene tolib iku laya jitu ora nemu sapa tolib hu ing matlub gharim atau abiknya tadi tidak menemukan qabla marhalata ini ing dalam sadurunge rong marhalah au qasada utawa nejo sapa alhaimu ongkang ngumbara pengembara nejo safarahuma ing safar marhalata ini safaruma ing lelungan marhalata ini ya qasara mongko kena ngosor sapa talib lan haim qasara kena sapa talib wal haim fihi ma ing dalem marhalata ini la fi ma ora ka ing dalem jarak zada kang luweh apa ma luweh alaihi ma ing atase marhalata ini ketika dia sudah jelas orang yang hutang kepada dia atau pembantunya yang kabur itu jelas dia menuju ke arah yang jaraknya lebih dari 2 marhalah karena sepanjang jalan ke depan 2 marhalah itu adalah hutan belantara, nggak mungkin dia tinggal di situ, mesti di perkampungan setelah hutan itu. Lah hutannya itu luasnya atau panjangnya itu 2 marhalah. Ketika sudah tahu seperti itu, maka selama dia berjalan melewati hutan sebelum sampai ke ujungnya hutan yang 2 marhalah tadi, dia diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Atau orang pengembara tadi itu memiliki tujuan awal, dia pengen berjalan atau bepergian sejauh 2 marhalah seperti itu. Meskipun dia nggak tahu arah tujuannya, yang jelas dia menyengaja dalam hatinya untuk menempuh jarak 2 marhalah terlebih dahulu. Maka ketika dia berjalan selama 2 marhalah itu dia bisa mengqasar sholat. Kok nanti setelah 2 marhalah dia nggak boleh mengqasar sholat lagi ketika sudah memasuki jarak 2 marhalah ke atas, maka dia tidak boleh mengqasar sholat lagi, sudah nggak dapat kemurahan. Kenapa? Idlaisa krana ora ono iku lau tetep keduwene sapa? keduwene haim badahuma ing dalam sawuse marhalata ini ora ana apa maksudun panggonan sejo maklumun kang den kaweruhi, karena setelah lepas dari 2 marhalah dia sudah tidak memiliki tujuan yang diketahui. Wala yaksurun ora kena ngosor sapa musafir qabla qat'i masafatil qasri ing dalam sadurunge menempuh perjalanan
kang memperbolehkan qasar. Qabla qat'i masafatil qasri ing dalam sadurunge menempuh perjalanan sebelum yang memperbolehkan qasar. Sebelum menempuh perjalanan yang memperbolehkan qasar. Qabla qat'i masafatil qasri ing dalam sadurunge menempuh masafai qasar. Loh, wala yaksur ora kena ngosor lan ora kena ngosor qabla qat'i masafatil qasri, ora kena ngosor sapa zaujatun bojo wadon, seorang istri wa abdun lan budak la ya'rifani kang ora ngerti karone zaujah lan abad, la ya'rifani kang ora ngerti karone zaujah lan abad, ora ngerti al-maksida berarti ya, al-maksida ing panggonan tujuan, al-maksida ing panggonan tujuan, illa ba'da marhalataini kejaba ing dalam sawise rong marhalah. Ora ngerti nemang li zauji maring bojo lanange, awis sayyidi utawa tuane utawa gustine. Ketika seorang istri diajak pergi suaminya dan dia nggak diberitahu mau kemana, maka selama perjalanan sebelum mencapai 2 marhalah, seorang istri tadi tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Sama dengan pembantu yang diajak tuannya untuk bepergian, selama dia belum mengetahui kemana tuannya pergi, maka selama itu pula dia tidak diperbolehkan mengerjakan qashar. Sebelum dia mencapai jarak 2 marhalah. Kalau sudah 2 marhalah, maka dia baru boleh. Kenapa? Lintifa'i syaratit tarakhusi krono ora eneke syarate tampa rusa. Krono sepine utawa ora eneke syarat tampa rusa. Lawahwa utawi syaratut tarakhus, syaratnya bisa mendapat kemurahan iku tahaqququ safari. Dadi nyotone lelungan, tota hakuke lelungan atau wili kang adoh atau kang suwe, yaitu sejauh 2 marhalah. Bi khilafi ma kelawan bedani perkara idza jawazahuma ing dalem nalikane ngliwati sapa abad lan zaujah, ngliwati huma ing marhalataini, fa innahuma krono sak temene zaujah lan abad iku yaksuroni ngosor salat sapa abad lan zaujah, wa illam yaksur hale senajan ta ora agawe qashar sapa al-madfu'u zaud utawa sayyite, meskipun tuan atau suami yang mengajaknya tadi tidak melaksanakan qashar karena sudah mencapai batas 2 marhalah, dan itu adalah jarak yang disyaratkan untuk kebolehan meringkas sholat, ya maka boleh bagi seorang zaujah dan abad. Diperbolehkan tadi meskipun tuannya tidak mengerjakan qashar karena litabayyuni tuli safari krana dadi pertelone adohe lungane matbu, karena sudah jelas orang yang dia ikuti zaud atau sayyidnya sudah menempuh jarak yang jauh, yaitu 2 marhalah, dan itu syarat untuk diperbolehkannya qashar, maka boleh dia mengqashar. Faslun ai hadza fasl tawikiku ana fasal suci fi bagiyati syurutil qasri ing dalem sekerine pira-pira syarate ngringkes salat wa nahwi lan sepadane qashar. Ada masih tersisa syarat-syarat untuk melaksanakan qashar salat. Syurutul qasri utawi pira-pira syarate qashar wa nahwi lan sepadane qashar. Ghairama halih sakliyane perkara utawa ghairama kang sakliyane keterangan.
ghayra makang sakliyane keterangan marra kang wis kliwat apa ma utawi pira-pira syarate qasr iku arbaatun papat syarat-syaratnya mengqasar salat selain syarat yang diterangkan di atas tadi itu masih ada 4 syarat lagi. Al awalu kang awal wallahu a'lam. Bismillah.